Masih sore cerah ini ya kalau di sini masih semangat ya untuk persiapan PSHS Matwa besok hari terakhir ya, tinggal hari Senin. Belum kita mulai, biar majelis ini tambah barokah, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini pengen tahu nih persiapannya berapa persen ini? Wah, sudah belajar berapa persen ini kira-kira kesiapannya? Boleh ditulis di chat mungkin. Ini masih saya coba buka dulu filenya. %25. Oke. Yes, gak apa-apa deh. Sudah, yang penting sudah ada progresnya. Ada lagi, berapa lagi? Mahmuda sudah siap berapa persen? Tiga puluh deh, Ustaz. 30. Oke, naik sedikit ya, guys. Gak apa-apa lah ya. Alhamdulillah. Harapannya setelah ini, setelah tambahan sudah siap 100%. Oke. Saya bagi layar dulu. Info kalau sudah terlihat ya. Sudah kelihatan ya? Oke. Sekilas saja ya. Untuk Matwa besok jumlah soalnya 30. Ada soal pilihan ganda kompleks, sama isian singkat. Untuk besok ya, sifatnya catatan tertutup dan tanpa kalkulator. Ya, jadi tapi harapannya sih sudah bisa dihitung semua. Tanpa kalkulator pun sudah bisa. Oke. Loh. Nah, ini apa sudah ada yang ngerjakan ini? Oke. Mungkin biar lebih efektif, mungkin kita perlu bahas yang mana yang sekiranya masih yang perlu dibahas. Grafik, Ustaz. Grafiknya banyak, yang mana? Yang limit mendekati, Ustaz. Yang limit. Maksudnya yang turunan, Ustaz. Turunan. Yang turunan. Yang ini? Semuanya, Ustaz, yang ada U-nya. Ngapunten. Oke. Ya. Grafik yang pakai turunan ya. Oke. Bentar. Oke, untuk yang grafik ini ya, sebetulnya kita kembalikan ke konsep dasarnya. Nah, oke, konsepnya ya, kalau untuk turunan ya, quotable, ketebalan. Nah,
Jadi turunan pertama di suatu titik turunan pertama di suatu titik itu berkaitan dengan apa biasanya? Turunan pertama di satu titik Gradien, Zat. gradien apa ini? Gradien dari garis singgungnya. Nah, jadi di sini ada kan kuncinya turunan pertama ya di satu titik itu adalah gradien. Gradien dari siapa? Dari garis singgung. Nah, perlu dibedakan ada yang namanya garis singgung, ada juga yang namanya garis sekan atau garis potong. Nah, kalau garis singgung berarti dari namanya dia berarti hanya di berarti yang garis singgung dia hanya menyerempet di satu titik. Nah, jadi misalkan di sini tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah berdasarkan grafik ini. Misalnya di sini f aksen minus 7. Nah, f aksen minus 7 berarti di mana di sini x adalah x min 7. Ketika kita gambar grafiknya di sini, ya, kan x sama dengan min 7 kan posisinya di sini. Nah, garis singgung berarti dia hanya menyinggung di satu titik. Sehingga kalau kita gambarkan, nah, mohon maaf, agak keserimpet, nggak bisa dibuat lurus. Nah, anggap aja dia rempet lah ya. Nah, salah. Nah, jadi di sini dia garisnya hanya menyinggung di X sama dengan 7. Nah, garis singgung dia bentuknya garis lurus. Nah, kalau kita lihat di sini garis singgungnya dia adalah garisnya berupa garis lurus yang arahnya dia turun. Nah, ketika dia turun, ya, garis lurus. Nah, kalau dia gambarnya naik, ya, garisnya naik, berarti gradiennya positif atau negatif kalau naik? Positif. Kalau turun? Negatif. Nah, kalau dia naik, dia positif, berarti dia lebih besar dari 0. Kalau dia turun, nah berarti dia kurang dari 0. Nah, atau negatif. Ini negatif, ini positif. Nah, kapan dia bernilai sama dengan 0? Kondisinya seperti apa yang sama dengan 0? Menyinggung lurus. Gimana? Menyinggung datar, Zat. Menyinggung datar. Ya, datar aja ya. Nah, Ya. kalau dia bentuknya datar, berarti dia sama dengan 0. Nah, ini yang kita sebut sebagai konstan. Kalau dilihat dari gambarnya, ini kira-kira garis singgung yang di X sama dengan min 7, dia garis singgungnya naik, turun atau datar? Turun. Turun ya. Berarti karena dia turun, berarti dia ini yang pernyataan A. Kalau F aksen min 7 sama dengan 0, ini berarti dia salah. Karena dia turun. Nah, ya.
Oke. Baru oke, gini. Tak coba hapus lagi ya gambarnya garis singgungnya ya. Nah, ini kan awalnya di sini ya, X F aksen -7, berarti kita lihat di X sama dengan -7. Oh, berarti di sini ya, X sama dengan -7. Kemudian kita buat, garis lurusnya. Garis yang lurus, tapi dia menyinggung. Lurus, tapi dia menyinggung. Berarti dia cuma, nyerempet-nyerempet aja. Ya tahu kan ya kondisinya garis singgung? Berarti di sini kita gambar garis yang agak menyerempet, sret. Nah, kemudian ini juga garisnya juga agak menyerempet, sret. Nah, oke ya, jadi kita sudah buat garis lurus yang menyinggung di X sama dengan 7. Nah, kenapa kok kita buat garis lurus yang menyinggung? Karena tadi ini ya, turunan pertama di satu titik adalah gradien garis singgung. Oke, sudah bisa dipahami untuk yang ini, garis singgungnya? Nah, sekarang ya? Ya, garis lurusnya ini sini naik apa turun di sini? Nah, kalau turun berarti dia kondisinya lebih besar 0, kurang dari atau sama dengan? Lebih kecil dari 0. Nah, berarti dia di sini karena ini sama dengan, berarti ini salah. Oke. Kemudian untuk yang C, lanjut yang C ya. Yang C gimana yang C? Konstan. Kenapa konstan? Lurus. Datar, Ustaz. Oke. Kita coba gambar dulu. Yang di -3. Sret. Nah. Sret. Nah. Di -3 dia, kalau kita gambarkan garis singgungnya, dia gambarnya seperti ini. Loh, Ustaz, tapi kalau kita perpanjang, kan memang dia memotong, misalnya ini kalau kita perpanjang kan pasti dia memotong sini kan. Nah, yang kita lihat itu di bagian ininya. Ininya aja, X sama dengan -3. Pokoknya kita buat garis lurus yang mana dia di titik ini, dia ini menyinggung. Ya. Ya pokoknya di -3 dia menyinggung, nggak peduli kalau misalnya di 5 dia memotong. Nah, kalau dilihat dari gambarnya ini, garis singgungnya ini bentuknya bagaimana? Naik, turun, datar? Ya yang di -3 ini bentuknya Datar, bentuknya Ustaz. datar. Sehingga konstan ya. Berarti dia sama dengan 0. Karena dia konstan atau datar. Oke. Oke. Ya. Ya. Sekedar info aja ya. Kalau turunan pertama dia berhubungan dengan gradien, garis singgung. Nah, kalau turunan kedua dia berhubungan dengan yang namanya kecekungan. Nah, jadi misalnya dia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, kita lihat nanti dari turunan kedua. Turunan kedua. Dia arahnya cekung ke atas atau cekung ke bawah. Ya, ini nanti akan insya Allah lebih lanjut di matematika minat di kelas 12 ya, karena nanti berhubungan dengan trigonometri. Kalau trigonometri dia ada cekungannya kan ya. Iya, sama-sama. Ya, jadi untuk sementara ini yang kita bahas ini gradien. Untuk yang masalah nanti ada juga titik stasioner. Nah, sekilas info aja. Ya, ketika dia misalnya di -3 nih, kan dia konstan.
Nah, kan bentukannya dia naik ya, sebelum 3 dia naik kan, sesudah 3 dia turun. Nah, di 3 dia bentuknya konstan. Maka yang di 3 ini ya sekedar info aja, ini yang disebut sebagai titik stasioner atau titik pegun atau titik diam. Titik stasioner, titik pegun atau titik diam karena dia setelah naik turun turun atau kebalikannya turun naik turun diam naik. Nah, pokoknya dia di posisinya ada konstan. Kalau konstan berarti dia adalah titik stasioner. Ya, ini sekilas info aja. Biar nanti nggak kaget dengan istilah-istilahnya nanti di Matmin. Ya, ini nanti insya Allah lanjutannya ini materi matwa yang di semester 2 ini nanti dilanjutkan di Matmin di kelas 12. Satu lagi sebelum lanjut, untuk yang D bagaimana? Betul atau salah? Betul. Titik X sama dengan 0 itu ada di mana sih? Di antara berapa sama berapa? Kalau di grafik ini? Min 3 sama 2. Min 3 sama 2. Oke. Jadi di sini ya, lebih tepatnya di 0. Nah, ketika X sama dengan 0, berarti kan titiknya di sini kan grafiknya. Nah, kita dari sini kita bisa buat garis nah, juga sama garis singgungnya. Thread, ini juga ke atas thread. Nah, ini juga garisnya karena dia turun berarti dia negatif. Oke, sampai di sini. Apakah masih ada yang ditanyakan? Dipahami. Terima kasih Ustaz. Oke. Ustaz Ada lagi? izin bertanya satu. Ya, Grafiknya yang ini dan yang di bawahnya itu kan berbeda Ustaz. ya. Diketahui yang di bawahnya itu di F aksen X Ustaz. Bagaimana Ustaz? Apakah pengerjaannya sama atau berbeda? Ya. Oke. Kembali lagi ke sini kan ya. Determine whether the statement. Jadi di sini turunan pertama ada di satu titik adalah gradien garis singgung. Nah, berarti kita kalau di sini oh ini ada grafik F aksen. Oh sorry ya, ini bukan F aksen, ini Fx ya, bukan. Ya. Jadi di sini F biasa. Typo. Ya, sorry, typo. Y sama dengan Fx. Nah, Y sama dengan Fx ya. Jadi di sini pengerjaannya sama seperti yang di atas. Oh, kita tetap dari kiri ke kanan membuat garisnya. Ya, Baik. Terima kasih. oke. Ada lagi yang dibahas? Yang bawahnya lagi, Ustaz. Ini? Yang menentukan nilai turunan masih di bawah. Ini? Ya, Sama juga. ya. Oke. Ini juga tadi ya, masih sama. Kata kuncinya, turunan pertama di satu titik adalah gradien garis singgung. Bedanya kalau yang ini, oh kita cari apakah dia kurang dari 0, lebih dari 0, atau sama dengan 0. Kalau yang ini, kita cari gradiennya. Berapa sih nilainya? Nah, di sini kan F aksen 2, F aksen 2. Berarti ketika X 2, nah di sini. Nah, ini kan sebetulnya sudah dibuat garisnya. Posisinya D ini adalah garis apa? Garis potong atau garis singgung terhadap 2. Singgung, Ustaz. Ya, masih sama ya. Ini garis singgung. Oke. Nah, kalau ditanya F aksen 2, maka sebetulnya yang kita cari adalah gradien. Nah, ini berapa sih gradiennya? Kira-kira gimana? Rumus tangan. Rumus tangan gimana? Depan
bagi samping. Ya. Depannya siapa, sampingnya siapa? Depan Ya, depan sudutnya Ustaz. depannya. Min 2 ke kanan, min 2 ke Ah, atas. Oke ya. Ada alasan satu kenapa ya bahasa Inggrisnya garis singgung adalah garis tangan atau tangent line. Ya, memang bahasa Inggrisnya garis singgung tangent line karena memang ya karena memang sifatnya kayak tangan. Tangan kan sisi depan per sisi samping. Kalau singgung, kalau ini ya berarti depannya Y per depan delta X. Nah, yang berarti kita lihat apanya ini. Nah, di sini kan kita lihat garis antara garis D dengan sumbu X. Garis singgungnya garis D dan sumbu X. Nah, di sini yang diketahui, di sini kan posisinya, nah, min 2 di sini sama 0,2. Nah, bentukannya berarti dari jari ke sini ini berapa? 2 Kalau yang ini 2 juga. 2. Ya, karena tangan itu depan per samping, ya, depan per samping, berarti gradiennya 2/2. 2/2 alias 1. Nah, terus kita cek lagi di sini. D-nya ini naik apa turun? Naik. Naik. Karena naik, maka dia nilainya Positif. positif. Nah, M-nya dia lebih besar dari 0 karena dia naik. Oke. Nah, sampai di sini perlu lagi? Bawahnya Ustaz. Bawahnya. Oke. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Oke. Berarti apa namanya, kita menghitung nilai F2-nya itu tidak sampai di angka 2-nya saja. Di kecilnya saja atau diperpanjang ke yang 2. Nah, ini alasannya yang di bawahnya sekalian ya. Oke, siap. Ya. Pokoknya yang kita cari gradien itu adalah titik-titik yang kita tahu. Nah, jadi misalnya di sini ya F aksen min 3 ya, F aksen minus 3. Jadi di sini yang diketahui kan titiknya sini. Posisinya di sini ya. Sama apa ada lagi di sini, apakah di sumbu Y ada nilainya? Enggak Ustaz. Tidak ada. Nggak ada. Nah, berarti kita lanjut yang mana yang diketahui? Sampai ke 4. Ya, dari posisi min 3,4 di sini ya. Nah, kalau merasa bingung ya, grafiknya, tapi kalau sudah terbiasa sih nggak apa-apa sih. Tapi kalau masih bingung, dibuat lagi nggak apa-apa, disalin. Jadi kita punya gambarnya segitiga di sini. Seret. Kok agak menceng ya? Di sini min 3, di sini 1. Nah, kalau posisinya seperti ini berarti berapa nilainya? Delta X-nya. 4 Ustaz. 4 ya. Nah, ini kalau sumbu Y, sumbu X. Nah, kalau berdasarkan sumbu Y berarti yang atas ini berapa? 4. Bawahnya 0. 0 atau min 3? 0. 0 ya. Nah, kita selalu lihat sumbu Y-nya. Di sini kalau min 31 ini sumbu X-nya kan dari min 3 dari min 31. Tapi kalau dari sumbu Y-nya ya berarti dari bawah di sini ini 0 ke 4. Nah, berarti di sini jaraknya 4. ini delta X, berarti delta Y-nya adalah 4. Sehingga gradiennya
delta Y per delta X berarti delta Y-nya kan 4. Delta X-nya juga 4. Sama dengan 1. Tapi yang perlu diperhatikan, D-nya di sini dia naik apa turun? Turun, Ustaz. Turun. Nah, kalau dia turun, maka dia nilainya pasti Minus. minus. Nah, tak tulis di bawah. Oke. Nah, berarti dia minus. Berarti sama dengan minus 1. Kurang dari 0 karena dia turun. Nah, jadi kita selain lihat nilainya, 4 dibagi 4. Nah, sama dengan 1. Tapi kabiknya dia, garisnya dia turun. Karena dia turun, pasti nilainya negatif. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk nyari gradien, memang lihat dulu nilai yang diketahui, titik-titik yang diketahui itu yang apa aja. Kalau yang seperti ini kan memang gampang ya. Oh, di sini 2, di sini 2. Tapi kalau yang seperti ini, yang di subu Y-nya ini kita nggak tahu berapa. Nah, makanya kita lihat sampai ke sini. Ya, kalau turun negatif. Diketahui 2 titik. Oke, berarti saya bikin soal lagi. Ini. Misalnya di sini. Nah, kita kasih warna beda biar tahu ini soalnya beda. Seret, 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 seret. Terus di sini nah, di sini 4. Oh, jangan. Nanti grafiknya nanti gak pas. Gini aja. Nah, di sini misalkan 6, di sini 9 misalnya. Terus di sini garis singgungnya posisinya tak buat kayak gini. Seret, seret, seret. Nah, ini D misalnya atau L atau terserah. Terus di sini ada lagi titiknya misalkan 3, 5. Nah, seperti ini contohnya. Berarti bagaimana? Ya, seperti ini kira-kira. Berarti sebetulnya lebih gampangan ini sih. Dari 3 ke 6 ini berapa? 3. Dari 5, 9. Berarti gradiennya 4/3. 4/3, 3/4. 4/3. 4/3 atau min 4/3. 4/3. Karena Naik. Karena naik ya berarti dia positif pastinya. Delta Y per delta X. Selalu Y-nya selalu depan. Tegaknya dulu habis itu yang datar. Berarti 4/3. Nah, Berarti enggak dari 0 gitu, Ustaz. enggak selalu dari 0. Pokoknya dari titik yang diketahui. Oh, baik, Ustaz. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan?
Ustadz, Ya, izin bertanya, titipan dari teman. Dia minta dibahas yang grafik limit, yang nomor grafik. 1, 2, 3, 4. Oke. Grafik limit ya. Ini. Oke, Ustadz. Oke. Untuk grafik limit ya. Ya, yang penting bisa bedakan bedanya antara nilai limit sama nilai fungsi. Nah, sebagai contoh yang A, saya pilih yang A, yang nomor pertama yang A. Nah, di sini berapa sih nilai F2? Nah, F2 karena dia langsung nyebut F2 berarti nilai saat F-nya 2. Ciri-cirinya apa? Bisa jadi kalau dia berupa titik berarti dia apa namanya? Bulatan penuh. Bulat penuh karena dia nilai fungsi. Nah, nilai fungsi. Maka karena langsung F2 bukan Fx, gak ada kata limit ya pokoknya. F2 berarti kita lihat di X sama dengan 2 yang bulat penuh ini berapa nilainya. Nah, di sini F2 yang bulat penuh yang ada isinya berarti di Y sama dengan berapa? 1. Sama dengan 1. Oke. Ya, kuncinya kita lihat langkahnya. F2. Oh, karena F2 gak pakai limit, berarti kita lihat dulu di X sama dengan 2. X sama dengan 2 nih. Yang bulat penuh yang mana? Oh, yang di sini. Ya, kita udah ketemu yang isinya yang berapa. Kemudian lihat yang Y. Ketika X-nya 2, Y-nya sama dengan 1. Nah, ya di sini ini sama dengan 1. Nah, itu ya untuk nyari nilai fungsi. Jadi kita lihat dulu pertama, di X sama dengan berapa. Kemudian yang bulat penuh itu atau yang ada isinya hitam itu ada di mana. Kalau sudah ketemu, lihat Y-nya sama dengan berapa. Jadi dari bawah ke samping. Nah, bawah ke samping. Yang ini kita lihat yang ada isinya, bulat penuh. Nah, kemudian, yang kedua ini adalah nilai limit. Limit X mendekati 3 minus. Maksudnya apa? Kok ada minus sih? Apa sama dengan minus 3? Ya, karena posisinya minus itu ada di sebelah kanan, berarti dia menyatakan arah. Jadi kalau misalnya minus 3 ada misalnya minus 3, 3 minus, ada yang X 3 plus. Nah, kalau 3 minus, berarti dia menyatakan apa? Kalau 3 minus ke kiri. Limit yang ke kiri. Ya, di sebelah kirinya 3. Di kiri 3. Kalau dia 3 plus, berarti ada di Kanan. kiri 3. Kalau yang plus berarti dia ada di kanan. Kanannya 3. Nah, sekarang kita lihat di sini. X mendekati 3 minus. Oh, berarti kita lihat minus. 3. 3-nya dulu. Nah, setelah itu kita lihat, oh, karena 3 minus, dan dia ada kata limit, berarti kita lihat di sebelah kirinya 3. Kirinya 3 kan sebelah sini ya. Ini berarti posisinya adalah plus atau minus di kirinya tadi.
Di kirinya 3, minus, plus, Minus Ustaz. minus ya. Yang di kanan berarti dia Plus. plus. Nah, kalau nilai limit, kalau nilai fungsi kita lihat yang bulat penuh. Kalau nilai limit berarti kita lihat jalan. Nah, jalannya itu seperti apa maksudnya? Ini kan ada garis. Nah, garisnya ini kan seret, seret. Nah, ini yang kita ibaratkan sebagai jalan. Nah, garis-garis yang lurus ini, yang melengkung-melengkung ini ibaratnya sebagai jalan. Nah, sekarang yang di sebelah kirinya 3, berarti yang kanannya kalau bisa ditutup ya. Nah, yang kirinya 3, berarti yang kanan ini kita abaikan. Nah, nanti kita hanya lihat di sebelah kirinya 3. Di kirinya 3 ada jalan kan? Iya, Ustaz. Ya. Tetap di pas api menuju 3, dia berhenti. Dia saat menuju 3, dia berhenti jalannya. Nah, di saat berhenti itu, kita lihat Y-nya berapa nilai Y yang terakhir. 3. 3 juga. Ya, nilai yang terakhir Y-nya 3. Sehingga ya, sehingga nilai ini jalan terakhirnya di sebelah kirinya 3 itu adalah 3 juga. Berarti ini nilai limitnya adalah 3. 3. Nah, berarti 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4. Ustaz, Nah, ya, ini bacanya tetap dari kiri ke kanan ya, Ustaz? dari kiri ke kanan, ya. Oke, siap Ustaz. Terima kasih. Oke. Mungkin gampangannya, kalau kiri itu berarti kita lihat terakhirnya di mana. Terakhir, sebelum menuju 3 itu ada di mana. Kalau kanan, kalau plus, berarti kita lihat awalnya ada di mana. Oke. Perlu satu lagi kelihatannya, tapi bukan yang ini, yang ada plus-plusnya. Nah, yang sebelah bawah ini. Oke, sekarang dicoba lagi yang bawah. Yang A. F-2. Berarti gimana? Nilai fungsi min 0 Ustaz. Kenapa? Kenapa 0? Karena itu Ustaz, bulat-bulatnya pas di 0 di Bulat. grafik sembunyinya. Oke. F-2. Langsung dia nggak pakai limit ya. F-2 berarti dia pada saat min 2 yang ada isinya itu berapa nilainya? Nah, di sini kan ya posisinya di min 2 yang bulat isi. Nah, ketepaan di sini. Nah, setelah kita lihat di sini, ini kita lihat di sumbu Y. Sumbu Y, ketepatan dia tepat di sumbu X, berarti dia nilainya sama dengan 0. 0 Ustaz, 0. Oke. Nah, sekarang untuk ini, apa ada pertanyaan? Cukup Oke. bisa. Ya, oke. Yang lainnya? Kalau misalnya dapat tanya, boleh langsung bertanya ya. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya. Yang menentukan nilai kebenaran di soal yang lembar selanjutnya Ustaz. Ya, nanti dulu ya. Oh, yang di sini.
Oh ya, Ya, Ustaz. nanti dulu ya, disimpan dulu. Ini masih belum selesai yang ini. Baik, Ustaz. Terima kasih. Lanjut Ustaz, yang lim Ya. Yang bawah. Ya, nanti dulu ya. Ya. Yang ini dulu mungkin kalau untuk ini kalau ada ya berkaitan dengan yang ini mungkin diteruskan yang bawahnya yang ini limit X mendekati min 2 plus. Nah, ini ya tandanya double. Ada minus, ada plus. Kalau minus berarti memang menyatakan nilainya minus 2. Tapi karena minus 2 plus ya, minus 2 tapi ada plusnya. X mendekati minus 2 plus. Nah, kan kita lihat plus. Plus ini berarti ada di kanan. Kanannya min 2. Karena kita nyari kanannya min 2, oh berarti yang kirinya min 2 kita nggak usah perhatikan dulu. Nah, berarti yang ini minus kiri, kanan plus, berarti yang ini diabaikan. Nah, plus 2, sorry, min 2 plus, berarti ini yang seperti yang terakhir. Di kiri ini terakhir, minus itu terakhir, kalau plus itu awal. Berarti sebelum mulai, dari min 2 ini kan ada jalan. Nah, posisi mulainya ada di mana? Di min 2 ya. Ya, X-nya min 2. Nah, di sini. Nah, di sini kan ada jalan. Nah, ya, di sini ada jalan. Step mulai, saat mulai, ya, dia ini bergeraknya lihat dari mana sekarang? Lihat di Y, nilainya sama dengan 1. Nah, plus 1, 0 plus 1 sama dengan 1. Nah, oh ya, ini ada yang bertanya, ini dot kosong, kalau kita nyari nilai limit berarti dot kosong ya? Nggak selalu sih. Yang penting dia mulai startnya ada di mana. Nah, bisa jadi kayak misalnya di sini 1, ya. Limit X mendekati 1 min. Nah, fx. Di sini, ya, berarti di kirinya min 1 kan ya, karena 1 minus. Nah, berarti di sini. Loh, ini kok bulat kosong? Bulatnya isi. Nah, bulat isi kan dia bulat-bulat gini ya. Kalau yang atasnya ini bulat kosong, yang nggak ada isinya. Nah, dia karena dia nyari nilai limit, berarti kita lihat jalan. Ya, jalan di sebelah kirinya 1. Oh, nggih. Oke. Ya, di kirinya min 1, ini ada jalan. Nah, ini kan ada jalan. Nah, seret. Nah, di sini jalan. Di sebelah kirinya min 1, dia berhentinya di mana? Kalau kiri kan berarti kanannya nggak dianggap. Nah, berhentinya di mana? Srep, di sini. Oh, di sini dia, di sini posisinya. Setelah itu kita baca sumbu Y. Nah, seret. Oh, dia di 0. Berarti nilainya limit adalah 0. Nah, nilai limit ini nggak peduli yang ada isinya atau yang masih kosong. Tapi kalau nilai fungsi yang nggak ada kata limitnya, oh berarti dia harus lihat lihat yang ada isinya.
Oke? Oke, Ustaz. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lanjut. Lanjut, Ustaz. Oke, kalau ada pertanyaan langsung bilang ya. Jangan raise hand karena saya nggak kelihatan tangannya siapa. Oke. Nah, yang berikutnya yang bawah misalnya ya, nomor 3. Tentukan apakah pernyataan ini benar atau salah. Nilai limit X sama dengan 1 adalah 1. Nah, sekarang kalau yang tadi itu nggak ada plus minusnya, yang tadi ada plus minusnya, kalau yang ini nggak ada plus minusnya. Maksudnya seperti apa kalau nggak ada plus minusnya? Berarti, ya, ibaratnya jalan, jalannya harus nyambung. Jalan harus nyambung. Ya, kalau secara visual, ya, jalannya dia harus nyambung. Entah dia ada lubang atau enggak, pokoknya jalannya harus nyambung. Nah, di sini di X sama dengan 1, apakah jalannya nyambung? Ya, di Enggak kiri Ustaz, bisa. terpisah ya. Ibaratnya kalau yang di kiri, ini nilainya berapa nilai limitnya? Akhir posisinya ada di mana? 2 ya. Berarti kalau X mendekati 1 dari kiri, ya, nilainya 2. Kalau yang dari kanan, 1. ya nilainya 1. Nah, makanya jalannya pisah. Nah, di kiri itu 2, di kanan 1. Makanya jalannya misah. Nah, karena nilai limit yang nggak ada tandanya itu artinya jalannya harus nyambung, dan ternyata faktanya jalannya pecah, oh berarti di sini nilainya salah. Tidak ada. Ya, nilai alias nilai limitnya enggak ada. Karena kiri sama kanan nilainya beda. Nah, jalannya pecah. Makanya nilai limit itu enggak ada. Nilai limit itu ibaratnya jalan, Rek. Kalau misalnya pecah, ya sudah berarti enggak ada nilainya. Oke? Oke, Ustaz. Kalau yang nomor 2 betul atau salah? Salah Ustaz. Karena Benar, artinya benar. Bisa. Betul, Ustaz. benar Oh, atau salah? Ya apa benar, ya, Pak? Ustaz. Betul. Yo apa kok tadi bener? F-1. Apa ada nilai limitnya? Apa ada kata limit? Enggak, Oh, Ustaz. ada Ustaz. Nggak ada. Berarti apa yang dilihat pertama? Yang titik bulat-bulat Ustaz. Min 1, di min 1 ada bulat yang penuh nggak, yang hitam? Ya, Bulat betul Ustaz. isi. Nah, ada nggak? Ada Ustaz. Di mana? Itu di min 1. Nah, min 1 di sini kan yang bulat-bulat ada isinya. Iya Ustaz. Ya. Setelah kita tahu, oh di sini ada bulat penuh, ada yang hitam-hitam bulat penuh, atau bulat isi. Nah, ini kita lihat di sumbu Y-nya. Nah, di sumbu Y-nya nilainya berapa? Min 1. Min 1. Nah, berarti dia benar. Nah, Nah. Oke. Berikutnya yang di nomor 3, fungsi f(x) continue di X sama dengan 1. Nah, yang di ini ya, karena dia bilang continue ini jalannya harus nyambung plus gak ada bolong. Loh, bedanya sama yang atas apa? Sama yang nilai limit itu apa? Bayangkan aja ya, nilai limit itu kalian lewat jalan, tapi jalannya bolong-bolong. Nah, jalannya itu pokoknya ada jalan dulu. Entah itu dia mulus atau bolong-bolong, bisa jadi.
Oh, kalian lewat jalannya yang bolong-bolong itu yang mana ya? Ya, pokoknya ono lah jalan bolong-bolong. Nah, pokoknya ada jalan lah ya, ibaratnya. Yang nomor satu, nilai limit itu pokoknya ada jalan. Entah dia mulus, entah dia bolong-bolong. Yang tiga, yang continue, dia harus ada jalan, tapi dia juga harus jalannya mulus, nggak bolong-bolong. Ibaratnya mari di aspal. Nah, di depan sekolah itu bolong-bolong atau mulus ya? Bolong-bolong. Bolong-bolong ya. Iya, Tat. Ya, jalannya bolong-bolong. Berarti dia itu continue nggak? Enggak, Tat. Bisa Nggak banjir continue. juga. Nah, itu kalau pokoknya sih banjir, gara banjir itu ya berarti dia nggak continue. Dia mulus, tanpa bolong, tanpa lubang-lubang, itu dia continue. Tapi kalau ya bisa continue. Tapi kalau misalnya oh bolong-bolong ternyata jalannya, ya itu pasti nggak continue. Bisa dibayangkan? Bisa, Ustaz. Ya, nilai limit itu artinya ada jalan lah ya, pokoknya mulus, entah bolong-bolong. Kalau yang continue, mulus. Sekarang yang di nomor 3, itu continue nggak di X sama dengan min 1? Kenapa? Nggak nyambung. Oke, sudah pecah ya. Nah, ini sudah bukan jalannya bolong lagi, ini sudah pecah jalannya. Ini yang satu arahnya ke bawah, yang satu, nah, yang satu ini arahnya ke sini. Nah, sudah pecah jalannya. Wah, sudah pasti ini nggak continue. Nah, karena yang nomor 4, continue nggak di X sama dengan 0? Continue? Di sini ya 0 ya. Di X sama dengan 0. Nah, dia apakah ada bolong? Tidak, mulus. Mulus, Ustaz. Mulus. Nyambung juga jalannya? Nyambung. Nyambung. Nah, karena dia nyambung dan mulus, oh berarti dia continue. Dot hitam ini, seperti ini. Atau yang mana? Ya, dot hitam. Kalau yang di satu ini, kan dia jalannya pecah. Pasti nggak continue kan? Nah, kalau misalnya di 0, ini jalannya mulus. Nah, terus di situ, di sini ada lagi. Ya, seperti ini ya. Pas di garisnya. Sebetulnya sih, ya. Kalau misalnya seperti ini ya, seperti ini. Ya, kalau yang kayak gini, ya seperti ini tetap continue. Hitungannya tetap continue. Cuma ini lebih ke penekanan aja di situ. Tapi tetap continue. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Ampun, Ustaz. Oke. Untuk nilai limit gak ada masalah? Aman, Ustaz. Ya. Mungkin ini Ustaz bisa minta tolong direview tak hingga, tak tentu, dan tak definisi.
Ambil contoh yang mana ya? Yang D. Yang nomor D coba. Yang C dulu, sorry. Yang C dulu. Langkahnya untuk mencari nilai limit, itu yang pertama, kalian langsung masukkan. Langsung masukkan dulu, langkah pertama. Jangan langsung dipakai metode apa-apa dulu. Ya, kita ibaratnya orang naif ya, langsung dimasukkan aja dulu. Coba, oh kalau ini dimasukkan berapa hasilnya? Nah, ini mid 4, dimasukkan ke sini, dimasukkan ke sini, dimasukkan ke sini, dimasukkan ke sini. Ini masuknya, hasilnya berapa dulu hasilnya? Kalau langsung dimasukkan. Nol per nol. Ya. Yang C. Oke. Kita coba langsung masukkan di sini hasilnya. 16 tambah 20 tambah 4 per 4 min 4. 4 plus 4. Ya, hasilnya jadi 40 per 0. Seperti ini ya kondisinya ya. Nah, yang pertama memang kita perlu masukkan dulu. Cari nilai limit. Langsung masukkan. Nah, 40 per 0 ini berapa hasilnya, Rek? Tak hingga. Anggap aja ini sesuatu. 40 sama dengan S dikali 0. Berapa sih yang bilangan berapa yang dikali 0 hasilnya 40? Tidak ada. Tidak ada. Nah, sehingga nilai limitnya yang C ini adalah kalau yang 40 per 0, 40 per 0, 40 per 0 itu sendiri jawabannya tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Tapi kalau untuk nilai limitnya, itu nilai limitnya tidak ada. Nah, pokoknya bilangan per 0. Bilangan per 0. 5 per 0, 7 per 0, min 5 per 0, min 1 per 0, 1 juta per 0. Hasilnya pasti tidak ada nilai limitnya. Nah, sekarang yang D bagaimana kalau langsung dimasukkan nilainya? 0 per 0, Ustaz. 0 per 0? Iya. Ini 9 plus 6 min 15. Ya, 15 hasilnya 0 per min 3 tambah 3. Ya, yang ini hasilnya 0 per 0. Nah, kalau yang ini 0 per 0, 0 per 0 kira-kira apakah jawabannya tidak ada? Ada. Ada apa? Ada jawabannya. Ada jawabannya. Oke, ibaratnya kalau yang tadi kan 40 per 0. Nah, kalau yang ini 0 per 0 sama dengan sesuatu. Jadi 0 sama dengan sesuatu kali 0. Berapa yang kalau dikalikan 0 hasilnya 0? Ya, ya semua angka ya. Jadi jawabannya yang mana? Ya, kalau yang ini kan kita nggak tahu jawabannya yang mana. Makanya bentuk yang ini 0 per 0 itu bentuk yang kita sebut sebagai tidak tentu. Nah, nggak tentu. Karena dia nggak tentu, maka kita harus tentukan gimana caranya. Nah, cara yang paling mudah karena kalian sudah belajar tentang turunan, ya. Ya, berarti kita pakai cara L'Hopital. Nah, yang D ini kita bisa pakai L'Hopital. L'Hopital berarti kita turunkan atas, yang bawah juga kita turunkan. Sehingga yang atas turunannya bagaimana? X mendekati min 3. Yang atas turunannya
2x min berapa? Min 2. 2x min Min 2. 2. Yang bawah? 1. 1. 2x plus ya 1. Ya, x plus 3. Jadinya 1. Kalau dimasukkan, hasilnya berapa? Min 8. Min, ya 2 kali min 3, min 6 dikurangi 2, hasilnya min 8. Min 6, min 2 sama dengan min 8. Nah, ini jawabannya min 8. Nah, untuk limit sebetulnya cara pengerjaannya, kalau kalian tahu alurnya, ya, pertama kalian pasti masukkan dulu, entah apapun itu, ya, bentuknya yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, kalian masukkan dulu angkanya. X mendekati 1, oh berarti kita ganti X-nya sama 1. X mendekati min 2, berarti X-nya kita ganti min 2. Kita cek dulu, kalau misalnya tadi, oh ketemu angkanya langsung jebret 3. Nah, berarti itu jawabannya, langsung ketemu. Tapi kalau misalnya di sini sesuatu per 0, ya, sesuatu per 0, pasti jawabannya nggak ada. Nah, beda lagi sama 0 per 0. Kalau jawabannya 0 per 0, kalian langsung masukkan X-nya, kalian ganti X-nya, hasilnya 0 per 0, maka kalian bisa entah pakai pemfaktoran atau yang paling gampang L'Hopital. Nah, seperti itu. Ya, jadi jangan ujuk-ujuk kalau bentuknya pecahan ini, oh kita langsung pakai L'Hopital aja semua. Ya, kalau kita masuk pakai L'Hopital, itu pasti jawabannya nggak sesuai. Lalu bagaimana Ustaz membedakan cara pemfaktoran dan juga L'Hopital? Sama aja. Pemfaktoran dan L'Hopital itu kalau dipakai kan ketika 0 per 0. Nah, kalian cari jawaban lagi, itu bisa pakai pemfaktoran bisa, atau pakai L'Hopital bisa. Nanti di kelas 12 itu kalian limit trigonometri, itu juga pasti kemungkinan ketemunya bentuknya 0 per 0. Nggak mungkin kan kalian pemfaktoran kalau di trigonometri. Nah, biasanya itu juga pakai identitas trigonometri bisa. Atau langsung pakai L'Hopital langsung juga bisa. Jadi caranya kalau udah ketemu 0 per 0, kita cari jawabannya itu bisa pakai cara yang lain. Nggak harus pemfaktoran. Bisa L'Hopital, kalau bentuknya trigonometri, berarti pakai identitas trigonometri. Baik Ustaz, terima kasih. Ya. Ya. Enggak pakai L'Hopital semua. L'Hopital itu hanya berlaku kalau bentuknya tak tentu 0 per 0. Hanya bisa. Ketika kalian cari, ternyata hasilnya bukan 0 per 0, hasilnya misalnya 3. Nah, udah ketemu kenapa kok pakai L'Hopital? Nah, ya, kan langsung ketemu kenapa kok pakai L'Hopital lagi? Ya. Ya. Oke. Untuk turunan, ya, untuk limit ini ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada Ustaz, terima Ya. kasih. Oke ya, jadi insya Allah seperti itu yang nilai limit langsung kalian masukkan dulu ya langkah-langkahnya tadi. Kalau hasilnya ada jawabannya alhamdulillah, kalau sesuatu per 0 itu pasti tidak ada. Kalau 0 per 0 berarti pakai L'Hopital bisa. Oh iya, untuk turunan ini kesepakatannya ini nggak sampai trigonometri ya. Karena nanti trigonometri kalian nanti belajar lagi nanti di kelas 12. Ya, anggap aja Baik, terima ya. kasih. Ya, itu menunda 1 semester ya. Semester depan kalian tetap ketemu kok. Ya, yang ini Aman Ustaz. yang ada tanda kurungnya ini. Ya. Turunan oke. Ya, untuk yang ini yang ada tanda kurungnya, ini saya batasi sampai turunan pertama aja karena nanti setelah banyak pertimbangan ya. Kita hanya sampai turunan pertama. Karena masalah waktu juga. Sebetulnya bisa sampai turunan kedua.
Nah, itu tapi nanti pakai turunan perkalian U kali V. Itu sebetulnya juga bisa. Ambil contoh yang D. Yang D ini 7X pangkat 3 ditambah 8X di pangkat 6. Nah, oke. Sekarang kalau turunan berarti kita menurunkan pangkat. Pangkat yang terluar ini pangkat berapa? 6. Pangkat 6. Nah, sehingga turunannya jadinya bagaimana? 6. 6 turun ya. 6 turun. Berarti jadinya 6 dikali Kurung 7X pangkat 3 tambah dikali 8X 7X pangkat 3 tambah 8X di pangkat kurangi 5. kurangi 5 jadi 1. Bukan, dikurangi 1 jadi 5. Ya, kurangi 1 jadi 5. Ya, setiap pangkat apapun kalau diturunan dikurangi 1. Ya. Turunan mau pangkatnya pangkat negatif, mau pangkatnya pangkat pecahan, dia itu tetap dikurangi 1. Nah, tapi permasalahan berikutnya, apakah yang di pangkat 6 itu X aja? Tidak. Tidak, kan ada dalemannya ya. Nah, ibaratnya kita buka hadiah, oh surprise, ternyata masih ada lagi dibungkus kado. Nah, karena yang di pangkat 6 itu ada lagi, maka kita kalikan sama turunan yang ada di dalam pangkatnya. Nah, di sini pangkatnya kan 7X pangkat 3 ditambah 8X. Nah, berarti jadinya turunannya berapa yang di dalamnya? Dibuka kurung 21X pangkat 2 Pangkat tambah 2 tambah 8. Ore. Nah, ya kita sederhanakan yang pangkatnya 1. Pangkatnya sama, derajatnya sama. 6 ini pangkatnya 1. Ini pangkatnya 5. Ini pangkatnya 1. Berarti kita kalikan hasilnya jadi 120. Nah, X pangkat 2 tambah 48. Nah, yang ini tetap 7X pangkat 3 ditambah 8X pangkat 5. Nah, jadinya seperti ini. Kalau turunan kedua, berarti nanti kita pakai U kali V. Ini cari turunannya. Ini juga cari turunannya berapa. Nanti kita kali silang. Tapi nanti waktunya kebuang banyak, jadi di sini aja sampai turunan pertama. Betulnya bisa sampai turunan kedua, turunan ketiga. Ada lagi yang ditanyakan? Ampun. Oke. Yang ini nggak ada masalah ya. Tentukan F aksen 1. Berarti cari turunannya dulu, habis itu dimasukkan 1. Yang ini juga sama. Dengan A adalah sebuah konstanta. Yang ini? Aman, Ustaz. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung bertanya ya. Langsung open mic. This one? Itu Ustaz yang di per dx Ustaz, tolong dijelaskan Ustaz. Eh, Apa, Ustaz? Oke. Tiwas tudun ya sih kai. dy dx ketika t sama dengan 1. Nah. dy dx. Tapi yang di sini x-nya terhadap t, y-nya juga terhadap t. Nah, berarti di sini kan harusnya dia jadinya saya langsung aja ya. Karena ini kemarin sudah dibuktikan dy dt dibagi sama itu kalau dikali. Tapi yang ini kalau dibagi dx dt. Nah, sebetulnya bisa langsung kayak gini. Ya. Jadi langsung aja dy dt berarti berapa?
Bukan. DYDT. Min 2 dibagi sama plus 4. Nah, karena ditanya ketika T sama dengan 1, T sama dengan 1 berarti jadinya min per 6 tambah 4, 10 alias min 2 per 10 min 1/5. ya bisa min 1/5. Oh ya, baru teringat. Ya, untuk isian ya insya Allah ada isian jumlahnya 6. Ya, ada yang jawabannya bilangan bulat, ada jawabannya pecahan. Nah, loh, Ustadz, kita tahunya pecahan atau bulat itu apa? Dari formatnya yang nanti saya kasih, itu kalau ya tuliskan jawaban dalam bilangan bulat, berarti jawabannya pasti dalam bilangan bulat. Atau tuliskan jawaban dalam format A per B. Nah, ini pasti jawabannya bentuknya pecahan sederhana. Ya, artinya ya seperti ini kan min 2 per 10 kan belum sederhana. Ya disederhanakan jadi min 1/5. Oke. Bentar ya. Sampun Ustadz yang ini Ustadz. Oke. Ustadz. Ya. Ini karena sudah mau maghrib, ya. Kita ada kesepakatan dulu. Ini lanjutnya. Bagaimana kalau habis Isya jam 7:30-an? Siap, setuju, Ustaz. Ya. Oke ya, sambil sekalian buat persiapan maghrib ya. Iya, Ustaz. Oke, silakan persiapan untuk sholat maghrib ya. Kita nanti akan sambung, nanti Ustadz infokan kalau sudah ready ya. Oke, kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, Terima kasih Ustaz. sama. Ini saya tutup dulu ya. Nanti lanjut lagi.